Horas Baligi Academy datang kembali ya. Ini terlalu coba begini. Atau begini. Dekatkan dulu nih. Agak amatirnya kan. Oke, sudah. Oke, judul kita hari ini adalah Jokowi mangkir lagi ya. Jokowi selalu mangkir, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Inilah pemimpin yang dulunya pernah memimpin Indonesia seberapa 10 tahun, kacau balau, hutang di menumpuk segala macam. Ya, sudah ditunggu di PN Surakarta malah mangkir. Kemarin ke Patikan, ini lagi mangkir ke Polda. Parahnya orang ini, bah. Ya, mantan presiden tidak tunduk taat pada hukum. Ya, harusnya kan kalau dia benar mantan presiden yang benar ijazah UGM-nya asli, ya harusnya ya datang gitu loh. Apa takutnya rupanya? Ya kalau ijazahnya palsu ya wajar ya. Harusnya pengacaranya itu ya apalagi Batak-Batak itu ya abonaron dobona. Kalau kalian tidak memegang kebenaran, tunggu waktunya kalian hancur. Hancur. Sudah banyak itu dibuktikan oleh banyak orang ya sepanjang peradaban manusia ini. Peradaban di dunia ini menunjukkan bahwa bagi yang menipu, berbohong pasti hancur. Ya. Oke pemirsa, apa kabar kalian apa ya? Apakah kasus ijazah palsu Joko Widodo ini akan redup menurut kalian? Dengan lelahnya netizen, dengan lelahnya para pejuang yang mau memperjuangkan ini, kita bersama, maksud saya ya, kita bersama pejuang masing-masing, pejuang kita, ya orang-orang yang nggak mau berhenti menyuarakan ini, kita adalah pejuang, apapun kapasitas kita, ya, baik yang menonton, berkomentar, membuat konten, ya. Terus ada bocoran, bukan bocoran ya, temuan dilakukan sentimen analisis oleh Don Emprit ya, katanya di X itu atau di Twitter itu 70% sentimen negatif. Bukan terhadap saya, tetapi terhadap Joko Widodo. Itulah bayangkan. Sentimen negatif di X ya, 70% terhadap Joko Widodo. Ya, semakin lama Joko Widodo ini menghindar menunjukkan ijazahnya ke publik, maka sentimen negatif ini akan bertambah terus 80, 90 sampai sisanya ya cuma buzzer penjilatnya aja yang akan bertahan untuk memujanya ya. Apapun kajian ilmiah ya tetap aja mereka bantah. Yang penting Jokowi pasti lulus, gak mungkin. Sudah di KPUD, KPU segala macam gak mungkin ya. Baris Krim Polri aja laboratorium komputer forensiknya menipu. Menipu. Sudah saya bilang berkali-kali, lihatlah saya, ditangkap nggak? Karena saya benar. Gitu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Hariman Rianto. Menipu. Ya. Dikabur-kaburkan itu video CCTV. Itulah sifatnya, wataknya Baris Krim. Ya. Makanya Pak Prabowo Subianto ganti Listio Sigit Prabowo ini. Tangkap itu si Tito Karnavian, Krisnamurti itu, Muhammad Nur Al-Azhar. Baru hukum itu tidak tebang pilih. Ya, memanipulasi barang bukti digital kok bisa dia makan dari rakyat sampai sekarang itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar. Kalian search lah nama-nama itu. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar kombes sekarang dia. Itulah. Di sidang PK Jessica Wongso masih saja berbohong manusia laknat itu ya. Dengan mengatakan Irate Soft itu software bawaan DVR Telview. Kan gila itu penipuan itu. Apa kita diam kayak gitu? Pak Prabowo Subianto mau diam ya kita kayak gini? Ya,
Kalau laboratorium komputer forensik, ya, itu saja bisa memanipulasi. Terus siapa yang bisa kita percaya di Indonesia ini? Pak Prabowo Subianto. Itulah hukum yang sudah sangat parah di zaman Joko Widodo. Ya, sekelas Bareskrim aja bisa dipakai untuk menipu, untuk memanipulasi, dan mereka bebas sampai sekarang. Parah memang ya. Di zaman Joko Widodo hukum terpuruk seterpuruk-puruknya ya. Pantas saja polisian terburuk se-Asia Tenggara. Kacau ya. Selama Joko Widodo ini. Waduh, parah kali lah pokoknya. Ya, belum lagi kita bicara tentang apa namanya dinastinya itu. Kok bisa ya manusia satu ini, satu keluarga ini bisa menguasai Indonesia dan semua takut. Saya harap Pak Joko Widodo ini jangan takut ya menghadapi Jokowi ini. Jangan takut. Anda 58% itu yang memilih Anda bukan berarti dia memilih Jokowi, Pak. Kan begitu, Pak. Jangan takut Pak Prabowo Subianto, rakyat bersamamu, rakyat selalu setia, ya. Rakyat setia kepada presiden yang jujur-jujur lah Pak, ya. Kalau nggak jujur, ya nasib Anda nanti seperti Joko Widodo ini, setelah selesai jadi presiden, jadi diiris-iris oleh netizen. Itulah nasibnya, ya. Ini berita di CNBC. Luhut geram. Rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Alai dok kebayon Indonesia terang. Indonesia gelap sekali kan. Dari statementnya orang ini aja, si Luhut ini. Ya, rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Berarti kan korupsi 250 triliun. Alai dok kebayon terus Indonesia terang. Kau yang gelap. Manusia aduh bayon nanti. Sadang check out of bayon hatop. Ya. Check out aja secepatnya. Kami nggak butuh manusia seperti ini untuk Indonesia ini ya. Dikit-dikit berargumen. Saya tentara. Kalau berani jumpai saya, yuk kita buktikan, Pak Luhut. Saya buktikan itu ijazah bosmu itu palsu. Skripsinya palsu. Mana? Berani nggak? Tentara menghadapi fakta kebenaran. Ya. Dikit-dikit, saya tentara. So what gitu loh. Ya. Kalau tentara garis lurus ya, bagus untuk Indonesia ini. Coba lah dulu, berani nggak ketemu saya? Ya. Ijazah dan skripsi bosmu itu 10 tahun, palsu. Ya. Kau punya universitas di Huta sana, di kampung. Ya, coba uji itu lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu tahun 85 itu. Gadung. Ya. Rocky Gerung sebut menteri-menteri setor uang ke Gibran setiap Sabtu. KPK dorong publik lapor. Enak kali ya KPK ini ya. Nggak progresif. Ya. Pinginnya kita sajikan makanan itu, kita masak dulu makanan itu ya, baru mereka tinggal mengalang gitu ya kan. Enak kali, nggak progresif. Dia pelayan atau apa digaji, ya carilah. Itu kan sudah keluar statement itu, gitu loh. Ya, menteri-menteri setor uang ke Gibran setiap Sabtu. Bayangkan loh itu. Harusnya kan gampang kali memeriksa itu. Uangnya si Gibran itu berapa cocoknya dari penghasilannya. Kalau fantastis ya berarti ada uang-uang yang perlu kalian periksa gitu loh. Di Liputan 6, Kaesang beli saham Pancamitra Multiperdana 92,24 miliar. Dari mana lah uang anak ini 92,24 miliar? Jadi kayak milik negara keluarga ini, negara ini milik keluarga ini aja. Tahe. Yang sudah pensiun pun masih aja bertol ke media-media ya. Nggak ada urusan apa. 10 tahun nggak cukup orang ini.
Itu untuk si Kaesang ini membeli saham Pancamitra Multiperdana 92,24 miliar. Nah, inilah orang yang kalian bela itu, ya. Kalian miskin yang membela itu. 60% menurut Bank Dunia, 60% atau 172 juta rakyat Indonesia miskin. Yang kalian puja ini keluarganya kaya raya. Entah dari mana uangnya. Coba kalian buktikan dulu uangnya si Kaesang ini dari mana lah itu. Beli saham-saham itu. Coba. Apa nggak sakit kasus kalian? Ya? Ya. Ini menurut Surya Malang lagi nih. Harta Kaesang setelah beli saham Persis Solo 92 miliar. Ya, tadi beli saham 92,24 miliar. Saham Pancamitra. Ini beli saham Persis Solo 92 miliar, berarti sudah 184 miliar. Ya, ditaksir lebih kaya dari Presiden Jokowi. Entah jualan apa ini, sang pisang atau apa, sampai uangnya sebanyak ini. Total sudah 184 miliar. KPK diam aja, tidur. Ya kan, nggak berani dia. Soalnya yang ngangkat KPK-nya itu masih jenderal polisi itu yang ngangkat Joko Widodo. Kan tinggal ganti aja Pak Prabowo supaya ini diusut semua ini. Uangnya dari mana? Bukan Pieter dan ini CNBC. Bukan Pieter Tanuri, ini dia penjual bola. Rp 99 miliar ke Kaesang. Nah, bayangkan tadi 184 ditambah 99 berarti 283 miliar. Bayangkan. Ya, anak semuda ini punya duit cash membeli saham 283 miliar, hampir 300 miliar. Kalian para pemujanya tetap miskin. Tetapi yang kalian puja kaya raya. Ya, entah dari mana lah uangnya. Kalian jawablah dulu yang pemujanya itu. Coba, kalian jawab. Ini kan harus diperiksa ini oleh KPK harusnya, gitu loh. Ya. Jangan kita mengkultuskan keluarga, mengkultuskan orang, kita miskin, terus mereka foya-foya. Ya. Ada lagi naik private jet siapanya itu, si Kaesang ini ya. Katanya nebeng. Bayangkanlah itu. Ya. Kalian lihatlah ini, fakta. Jangan kalian lihat gayanya gini-gini gitu, lemes-lemes gitu. Bukan itu ciri orang baik. Bukan cara jalan, cara ngomong. Bukan. Fakta. Gitu loh. Ya. 284 miliar. Dari mana lah uangnya orang ini coba? Bisa nggak KPK memeriksa bahwa itu benar hasilnya dari sang pisang dan yang lainnya? Gitu loh. Ya. Apa nggak sudah tutup itu? Apa usaha-usahanya orang ini? Ya. Dari mana? Jawab dulu KPK. Jangan tidur aja kalian. Kalau nggak bubarkan diri kalian. Nanti dibilang, laporkan. Itu kan, ya kalianlah lapor. Kami tinggal duduk tenang. Nanti bukti-bukti sudah ada. Terserah, gitu kan. Jadi kita masak dulu, baru ke mulutnya. Kalau bisa kita suapi ke KPK itu. Apa itu? Makanan itu. Enak kali kan? Bos mereka. Ini kan gampang ini di jejak ini, pembelian saham ini. Ya, si Kaesang ini Persis Solo 92 miliar, saham Pancamitra 92,24 miliar, saham bola 99 miliar, dan saham-saham yang lain mungkin yang nggak tahu, nggak diendus oleh media. Cobalah itu. Terus ini juga nggak berani sih KPK ini ya menguji statementnya yang dikutip oleh Rocky Gerung ini. Menteri-menteri zaman Joko Widodo dulu, menteri-menteri setor uang ke Gibran setiap Sabtu. KPK cuma ngomong gini, KPK dorong publik lapor. Bukannya dia bisa bekerja sama dengan PPATK dan lainnya ya? KPK itu. Parah. Parah. Penegakan hukum hancur. Terus kita lihat lagi deretan fakta Blok Medan di antara Kahiyang dan Bobi, ya, menantu dan anak putrinya Joko Widodo. Nah ini menurut Abdul Ghani sudah almarhum ya, mantan gubernur Maluku Utara. Abdul Ghani Kasuba mengakui istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang, tapi ya bukan
untuk Bobi Nasution, melainkan untuk istrinya Kahiyang Ayu yang juga merupakan putri Presiden Joko Widodo. Kode itu milik istri wali kota Medan, istrinya Bobi, sekarang gubernur. Nah ini juga KPK nggak berani atau kejaksaan, ya beraninya ya untuk mengusut pencemaran nama baik Joko Widodo ya, yang merasa masih baik, ya nggak sadar dia sudah menjadi pemimpin terkorup sedunia, ya versi OCCRP, masih merasa dirinya baik. Inilah keluarga dinasti yang masih dicintai para apanya, pemujanya, pecinta Buddha, ya, pecinta Buddha, ya sekaligus penjilat. Penjilat adalah pengkhianat, ya di Indonesia ini. Banyak sekali penjilat di Indonesia ini. Nah, terkait si Gibran ini, lihatlah daftar bansos cair jelang Pilpres yang dipermasalahkan di MK. Oh, BLT El Nino, BLT dana desa, ya, BLT El Nino, anggaran 7,52 triliun. BLT dana desa, BLT mitigasi resiko pangan, anggaran 11,2 triliun. Bantuan pangan beras, bantuan ganti rugi petani, pokoknya semua adalah BLT tematik ini. Ya. Setelah itu si Luhut geram, rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Hidup kebayon Indonesia nggak gelap. Ya kau yang gelap, inilah mulutnya si apa? Si Luhut ini. Ya. Nggak berani dia datang ke desa Siria-Ria ini karena proyek food estate-nya gagal. Nggak berani nih orang sampai sekarang ini datang ke desa Siria-Ria. Sudah kabur nih orang. Ya. Katanya tentara. Ya. Kalau tentara harusnya jangan takut datang ke desa Siria-Ria, Luhut. Luhut. Pelanggaran etik paman Gibran. Ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama. Pelanggaran etik oleh adik ipar Presiden Joko Widodo itu terjadi ketika memeriksa dan memutuskan perkara uji materi pasal batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang belakangan memberi karpet merah bagi kemenangannya Gibran Rakabuming Raka untuk berlaga dalam pemilihan presiden 2024 bersama Prabowo Subianto. Saya juga bingung ya, kok sekelas ini mau Pak Prabowo Subianto ini mengangkat apanya ya, wapresnya. Aduh, malu lah Pak Prabowo, udahlah, apakan aja dia, makjulkan aja, nggak layak dia itu jadi wakil presiden, ya nggak layak, ya, karena bansosnya itu. Apalagi berita yang lain yang saya kumpulkan biar panas itu dinastinya itu, ya. Lanjutnya lagi ada berita lain lagi. Bansos ini, kalau hutang apalagi nih hutang. Ntar ya, hutang. Inilah hutang Joko Widodo, jumlah utang negara Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Tahun 2024, 8.461,93 triliun. Tahun 2023, 8.041,01 triliun. Nggak ada pikirannya orang ini gimana Indonesia membayar ya. Gimana Indonesia ini mau bisa membayar kayak gini. Aduh ya baktaheh. Beban hutang ya, inilah menurut kata data, ya beban hutang hantui pemerintahan Prabowo. Pemerintahan Prabowo Subianto mewarisi tumpukan hutang yang akan jatuh tempo selama periode pemerintahannya. Ya, untuk 2025, ya untuk 2025
Itu utang jatuh tempo akibat utangnya Jokowi ya, itu 800,3 triliun. Nah, itulah yang harus dibayarkan. Kalau nggak salah Juni ini, ya. Juni ini ya rakyat harus membayar 800,3 triliun 2025 ini. Ini makanya stres ini Pak Prabowo Subianto ini. Gimana caranya? Ya, cara cepatnya yang menarik utang baru. Tahun 2026 akibat utang Joko Widodo ini juga itu 803 triliun juga yang harus dibayar oleh rakyat lewat APBN, lewat pajak. Tahun 2025, 2026 803, 2027 802 triliun. Bayangkan. Apa nggak si Teres Pak Prabowo Subianto ini ya? 2028 719 triliun yang harus dibayarkan. 2029 622 triliun. Jadi ini asumsi ya, jumlah utang yang harus dibayarkan tiap tahun oleh rakyat. Ini asumsi kalau tidak ada utang baru lagi yang ditarik. Kalau ditarik lagi utang baru, ya bayangkan itu untuk 2026 bisa jadi bukan 803 triliun, tambah lagi. Bukan lagi 2027, bukan lagi 802 triliun, tambah lagi. Padahal APBN cuma 3.000 triliun. Ya, itulah. Miskin Indonesia. 60% penduduk miskin, 172 juta orang miskin. Tapi hutang menumpuk dibuat oleh Joko Widodo. Di manakah hal positif yang bisa kalian puja? Hai, para pencintanya itu. Di mana kalian bisa puja ini orang kualitas semacam ini? Menunjukkan ijazahnya saja tidak berani ke depan publik. Katanya tunggu hakim. Kalau diminta hakim saya tunjukkan. Itu di PN Surakarta itu loh. Tunjukkan ijazahmu ke hakim mediator itu. Ini malah ngacir. Tahe. Orang kalau sudah berbohong itu pasti lari kemana-mana dia. Dia bingung dia. Udah panik dia ya kan. Dia bilang, ini kasus ringan, ijazah palsu ini. Ringan mahok. Ringan. Kalau ringan tunjukkan lagi, nggak usah lah ke publik, ke hakim mediator di PN Surakarta sana lah dulu, pengadilan negeri sana. Kalau ringan, Joko Widodo. Ya, yang kau kira masih punya pengaruh kau di Indonesia ini, sudah ganti presiden cuy. Ya, sudah ganti presiden. Bukan Anda lagi jadi presiden. Ya, agak apa dulu, jangan berilusi masih jadi presiden. Anda sudah lewat, sudah berlalu, ya. Yang berlalu biarkanlah berlalu. Oke, kita baca komentar dulu ya. Pokoknya kita panasin terus ijazah palsu Joko Widodo ya. Skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Ya, tidak ada sanggahan sampai saat ini dari UGM maupun ahli dari pihak Jokowi. Lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu palsu itu. Ya, teknologi masa depan kok dipakai 1985. Kan? Nggak bisa mereka berkutik. Gitu. Nggak bisa berkutik. Ya, mana bisa berkutik gitu. Kantor pengacaranya pembela Jokowi itu. Ya, nggak bisa berkutik. Ya, pasti mereka diam aja lah. Akhirnya pencemaran nama baik lah ya, fitnah aja lah apa kita usulkan ini biar lari dari pokok masalah, mungkin begitu pikirannya. Padahal publik ya mendesak Joko Widodo menunjukkan ijazah dan skripsi itu ke publik. Sudah jadi presiden 2 periode, dapat pensiun 30 juta sebulan, dapat Alphard, kau dapat rumah dinas kau, masih lagi menghindar ya, Dewan Pengarah dan antara duit lagi, terus semua uang rakyat kau nikmati terus, ya, nggak menghargai rakyat, cuma menunjukkan ijazahnya. Saya pun takut karena palsu, gitu loh. Itu sudah logika apa itu, logika paling sederhana lah itu. Coba tanya yang seluruh rakyat Indonesia. Kenapa takut menunjukkan ijazahnya? Pasti dibilang, karena palsu. Kalau tidak palsu, ya pasti berani. Gitu.
Terus lanjut. Jeffrey Kaniago, penjilat Mulyono nggak perlu banyak omong, bikin opini, cari simpati demi pencitraan yang rakyat, butuhkan bukti jasa asli aja pencitraan udah. Iya, udah nggak laku lagi, betul Pak Jeffrey Kaniago ya. Ya, mau playing victim dia, playing victim tapi 30 juta sebulan, dapat Alphard, dapat gaji dari Danantara, sementara yang memujanya nganggur, ya di kulkasnya nggak ada apa-apa. Kalau punya kulkas, ya para penjilat itu. Ngapain kalian membela-bela orang gitu? Tadilah itu si Kaisang, kok bisa punya beli saham dia sampai hampir 300 miliar itu? Padahal orang yang berusaha mulai dari dia muda sampai dia mau sudah tua, sangat rentan misalnya membuat usaha, misalnya bakso atau membuat usaha rumahan lainnya, ya, mie ayam atau apa gitu. Itu belum tentu dia punya uang 10 miliar cash, kan? Kok bisa anak bukan cor kayak gitu bisa membeli saham dan KPK bungkam? Bubarkan aja, kita minta aja KPK ini dibubarkan ini, nggak ada gunanya bulat ini ya. Ketua KPK-nya pun dipilih Jokowi ya tong. Harusnya kan presiden baru, pemimpin KPK-nya baru, ya. Kapolrinya baru, Jaksa Agungnya baru. Masa presiden baru Prabowo Subianto, tapi ketua KPK-nya Jokowi. Terus apanya? Siapa tuh? Kapolrinya dari Jokowi, Jaksa Agung dari Jokowi. Terus Pak Prabowo ngangkat siapa ini sebagai presiden baru? Siapa pejabat yang Anda angkat di bagian hukum ini? Semua produknya Jokowi. Gitu loh, Pak. Kita malah kasihan saya lihat dengan Pak Prabowo Subianto ini. Bener-bener saya kasihan saya lihat Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi ya. Pak Prabowo Subianto ini kan, bayangkanlah, dia presiden baru, ketua KPK-nya dari Jokowi yang milih. Jaksa Agung Jokowi, Kapolri Jokowi, semua Jokowi. Menteri-menterinya 30-40% Jokowi. Apa nggak ngelunjak Jokowi itu Pak Prabowo? Anda buat kan kayak Jokowi periode ketiga ini lu lihat. Cahaya terang. Sudah beberapa kali gugatan biar agak sandar. Sudah beberapa kali gugatan ijazah palsu di pengadilan. Ijazah asli tidak pernah hadir dan Jokowi juga tidak pernah hadir. Menunjukkan Jokowi pemimpin diktator, kejam, sadis, penindas rakyat dan pembohong. Iya, ijazah aslinya nggak pernah hadir. Ngaku-ngakunya dikasih ke polisi. Ngaku-ngakunya ditunjukkan ke wartawan. Terus tidak boleh dipoto. Sudahlah kalian simpulkan aja lah itu kayak mana sifat orang kayak gitu. Ya. Terus ngakunya pencemaran nama baik. Ya buktikan dulu ijazahmu asli baru saya pencemaran nama baik. Itu loh. Kok dibolak-balik. Oke, LDR FAM, ini udah sering kali nih ngasih saya Pak LDR FAM ini ya, 50.000 ya. Jangan terlalu sering Pak, nanti memberatkan. Ya, kita berjuang apa kok ini tanpa pamrih, biaya sendiri, ya. Terlepas dari tuduhan-tuduhan mereka, pokoknya biaya sendiri. Salim, ya Pak Salim, usut kekayaan Jokowi dan keluarganya Bang Rismon. Iyalah, ayo kita dorong terus itu KPK itu untuk mengusut ini keluarganya ini. Ya, banyak kali uang-uang yang perlu perlu diperiksa KPK ini. Tapi pentolannya sudah ketua KPK itu, jadi nggak bisa bergerak. Maunya ini nanti dilupakan rakyat ini, kekayaan mereka ini, gitu loh. Ya, jangan sampai dinasti Jokowi ini menjadi menjadi penguasa terus nanti di Indonesia ini, ya. Cukup sudah itu, ya. Makjulkan itu Gibran itu nggak layak itu, produk cacat konstitusi itu.
dari lewat paman Gibran itu, ya. Usut tuntas apanya, ijazah palsu Jokowi itu, ya. Skripsi palsu, ijazah palsu. Ada kemarin tuh buzzernya itu di iNews itu, siapa itu, ke Projo itu. Dia kira saya cuma berani di medsos, ya. Enak kali kau, ya, sok hebat kali dia itu, ya. Mengejek-ngejek lagi apa orang, sok peneliti, lulusan apa ya, tahe. Komisaris katanya itu, bayangkanlah uang rakyat untuk dipakai orang kayak gitu, ya, damanik itu. Oke, lanjut. Oke. Ali Farzan, wow, buzzer ternak Jokowi sudah masuk di dalam room ini. Mereka menyerang Bang Rismon. Iya, kayaknya mereka nggak punya forum lain ya. Panas kalian, ya. Panas kalian yang cinta buta kalau nggak dibayar nih ya. Kalian yang cinta buta sama Jokowi keluarganya kaya raya, ya. Anaknya saja bisa sekaya itu, bayangkanlah, ya, bayangkan itu, sekaya itu loh keluarganya, coba, ya. Ada lagi, nggak tahu menurut info Gibran ini beli saham di mana gitu, nanti coba kita lihat beritanya ya, katanya beli saham perusahaan juga dia itu, si Gibran itu, ya. Anairus, Wapres bicara bonus demografi. Seharusnya bahas jualan martabak bisa capai miliaran. Wapres bicara bonus demografi, dia aja kerjaannya dicariin bapaknya ya. Nggak mau berjuang sendiri, bapaknya yang mengotak-atik konstitusi untuk dia supaya umurnya nyampe dan ditebar itu bansos itu. Inilah kita sedih melihat negara ini ya, hanya karena bansos ya, orang mau memilih tapi dampaknya hancur Indonesia ini. Hanya karena bansos 100 ribu perak, 500 ribu. Ayo warga masyarakat, kita serukan, kita desak KPK untuk mengusut uang-uang yang dinikmati oleh keluarga Joko Widodo. Ya, jangan sampai ada uang ya misalnya di luar negeri atau di Cayman Island atau di mana itu ya, yang banyak itu oligarki atau segala macam menyembunyikan uangnya di negara tax haven, ya, gelap di sana. Setiap uang korupsi bisa diparkir di sana, gitu loh, ya. Jadi warga Indonesia, ayo kita desak KPK itu, DPR. Jangan tidur aja kalian DPR. Dari mana uang-uangnya siapa ini, si Kaisang ini, ya, ketum parpol ini sekarang ini ya. Dari mana uang Kaisang ini membeli miliaran ini saham-saham ini nih? Dari mana uangnya ini, orang ini? Ya harusnya kita desak ini ya, supaya apa? Aduh, sudah. Kalau kita mental penjilat, ya, Indonesia ini bakal cuma negaranya miliknya keluarga Jokowi, nama Indonesia non ya. Bayangkan aja Bobi Nasution ini modal mantu aja bisa jadi gubernur Sumatera Utara. Modal menantu, nggak tahu prestasinya ini apa juga nggak tahu kita. Ya prestasinya ya menantunya presiden itu sendiri ya, mungkin bisa jadi gubernur. Besok ini mungkin capresnya Gibran, cawapresnya si Bobi. Saya yakin ini, prediksi saya itu. Jadi keluarga mereka nanti yang menguasai Indonesia ini. Oke, kita baca lagi komentar. Biar panas para buzzer itu ya. Halo? Ya, masih live kan ya? Nah, ini. Tanjung Tapanuli ya, Tapanuli on. Hancurkan buzzer, cukong-cukong oligarki dan dinasti. Nah, ini
Yang penting juga Pak Prabowo Subianto, ya, walaupun Bapak pemilik HGU, lepaskanlah Pak untuk rakyat semua. Semua itu HGU itu lepaskan untuk rakyat, supaya rakyatlah yang menikmati, terutama orang-orang yang di sekitar hidupnya di sekitar HGU itu, biar kemiskinan bisa terentaskan dengan cara mudah dan ringan gitu, ya, supaya uang-uang itu, hasil HGU itu nggak disimpan oleh para oligarki semacam Luhut bin Sarpanjaitan, si Erick Thohir, si Bahlil itu punya tambang di Konawe dan lainnya. Terus semua itu, ya, perkebunan tambang itu kasih aja ke rakyat sekitar, Pak. Pasti kemiskinan langsung drop itu dari 60% jadi cuma 10%. Ya. Arif Hidayat. Dulu analisa saya kasus kopi Sinajak akan bebas, tapi nyatanya Bang Rismo dikalahkan. Sekarang kasusnya gini loh bro, kita kok nggak mencoba itu nggak bakal kita apa, masalah kalah menang itu biasa gitu loh. Tapi kita tidak boleh jadi pribadi yang mengecut, ya. Kasus Jessica Wongso boleh salah, silahkan kalian menilai, ya. Tetapi saya dapatkan bukti telak Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar memanipulasi barang bukti digital lewat software gratisan iRedShop. Ya. Terus ya terserah kalian, saya kan tugas saya sampai di situ. Rakyat kalau diam saja, ya sudah, ini akan dilakukan Bareskrim terus sampai kiamat, gitu. Kalau kalian tidak mendukung upaya ini pembenahan hukum, ya sudah, inilah yang akan kita wariskan kepada anak cucu. Bahwa para pengkhianat, penjilat itulah yang menikmati kekuasaan dengan oligarki. Yang kita ya tetap miskin. 60% miskin, bayangkan itu sangat telak kali data itu. Apalah jawabannya si Duhut itu, ya. Gitu loh bro, ya. Makanya reformasi hukum itu janjinya Prabowo Subianto. Bayangkanlah kalau hakimnya kayak itu kemarin itu, Arif Nuryanta atau siapa itu, 60 miliar. Ya bayangkan putusan kayak mana itu coba. Putusan apa yang dibuat hakim yang gemar duit, ya, gemar duit. Coba lah Binsar Gultum itu, hakim apa lagi gitu. Binsar Gultum, Kisworo, dan Partai Tulus Utapaya, coba lah hakim apa lah itu. Berani memutuskan dia dengan video-video kabur seperti itu. Coba. Itulah kualitas hakim. Tetapi kalau tidak kita challenge, ya kita tidak tahu gitu. Harus kita buktikan di pengadilan. Ya kalau hakimnya busuk, ya biar rakyat yang menilai gitu loh. Tapi kalau kita mengeluh tidak masuk ke medan pertempuran sebenarnya, ya kita akan dianggap pengecut. Itu. Ya. Oke, lanjut. Bambang Tanjung. LHKPN Jokowi waktu wali kota 5 miliar, masa terakhir sebelum lengser 2023 95 miliar, dan 2024 naik lagi 105 miliar. Ngeri kali ya. Besar kali itu kenaikannya. Kalau benar ini ya Pak ya, tapi belum saya verifikasi sih. LHKPN Jokowi waktu wali kota 5 miliar. Masa terakhir sebelum lengser 2023 95 miliar. 2024 naik lagi jadi 105 miliar. Kaya kali ya. Itu pun masih yang dilaporkan ke LHKPN karena ya kalian tahu lah ya, terbiasa laporan ecek-eceknya yang ke LHKPN itu. Laporan ecek-ecek. Ya. Laporan ecek-ecek itu, bukan laporan sesungguhnya, itu sudah common knowledge itu. Ya. Yang dilaporkan sekian, bisa ribuan kali itu ada itu. Ya. Iwan Maulana, bangga jadi orang Batak yang jujur dan berintegritas. Pak
Roy Suryo juga, Bu Tifa kan orang Jawa juga ya. Pak Fadila orang Sunda, jadi semua ini tanpa sekat kok Pak ya. Ya, mudah-mudahan menular ke yang lain-lain. Ya. Selamat pagi Pak dosen katanya. Nah, apa ini? Ya, Napirem. Nah, selamat pagi Pak dosen ya. Ya saya sudah cukup jenuh menjadi dosen, jadi berhenti dulu ya. Ditawarin dosen di sana sini juga masih malas. Ya, cukuplah dulu itu. Nanti kalau next ya mungkin ya, tapi saya lebih gemar untuk apa namanya? Membuat proyek, membuat buku ya, menganalisa sesuatu gitu ya. Lebih tertantang itu karena mungkin sudah terlalu lama tahapan mengajar sesuai kurikulum yang itu aja ya, jadi agak malas. Preschool Education Toddler Learning, Epic Kitten. Buzzernya bikin konten tentang skripsi pembanding dari universitas lain yang sudah cetak Times New Roman ya. Tapi judul ada periode analisis 1985 sampai 1999. Artinya mahasiswanya lulus di atas tahun Apple itulah. Analisisnya periode analisis 1985-99. Berarti kan dia lulus setelah 1999. Ya iyalah Times New Roman. Gimana sih? Nggak apple to apple, tapi apple to durian. Atau apple to manggis. Ya. Apple to jengkol. Ya bak. Tahe. Rolex, BW. Dengar-dengar CV Jokowi menghilang dari situs KPU. Iya, menurut Dr. Taufik juga hilang gitu. Saya cek juga hilang. Jadi gimana ini CV-nya Jokowi ini? Kemana ini? Ya bak, tahe. Ya. Tahe. Oke, saya lihat dulu komentarnya. Oke. Meido Batubara, Horas Tulang. Oh, panggil saya Tulang ya. Horas Bere dari Bandung. Jangan-jangan Jokowi memang menyabotase data-data orang yang foto-fotonya diakui tapi beda gigi. Gibran jadi wapres untuk melindungi jejak sabotase Jokowi. Nah ini memang benar ini. Ya. Pak minum saya. Ya. 15 April pertemuan itu kan saya tanyakan kepada wakil rektor kedua yang hadir, kenapa di ETD Fakultas Kehutanan UGM cuma punyanya Joko Widodo tahun 85? Nggak bisa jawab. Ya. Terus kenapa lembar pengesahan skripsi yang lain, mahasiswa yang lain itu modern dan kosong tanda tangannya? Sri Dominingsi, Sigit Harwinarto, ini harus dipanggil di pengadilan ini. Sigit Harwinarto supaya bisa menunjukkan skripsinya, lembar pengesahannya yang asli ya. Pemalsuan dokumen ini. Edi Trianto dan Lembah Edianto, inilah mereka ini. Jadi sudah ada sistem terstruktur untuk memalsukan dokumen-dokumen itu di UGM. Nah, pertanyaannya siapakah oknum di UGM tersebut? Ini Pak Prabowo yang perlu dilacak kan? Gitu. Harus diperiksa juga itu termasuk Pratikno ya. Apakah dia terlibat atau tidak kan gitu. Periksa itu Pratikno itu Pak, ngapain dipakai lagi itu? Ya, orangnya Jokowi itu ngapain dipakai lagi? Ya. Ngapain dipakai orang-orangnya Jokowi? Pemerintahan baru kok. Ya. Buang aja itu. Ya. Oke. Aduh banyak kali ya buzzer-buzzer ini ya. Nggak kuat dia. Nggak kuat mereka kita korek tentang apanya harta kekayaannya si Kaisang ini dari mana lah ini, nama harta kekayaannya si Gibran ya, harta kekayaan mereka ini dari mananya, dari pisang, dari martabak ya. Kok bisa sebanyak itu? Kalian-kalian yang pernah berbisnis martabak sama pisang, apa bisa melompat begitu? Uang ratusan miliar tiba-tiba punya uang cash untuk beli saham. Kalau gitu kita usaha sang pisang aja ya, usaha pisang, usaha martabak, kayaknya langsung kaya gitu, bisa jadi ketum partai lagi. Ya.
jadi membawahi Adi Armando, ya kan? Kacau. Indonesia atau Konoha ini. Murti Oktoris, statement abang sudah mewakili inspirasi suara kami yang mencintai negeri ini dan sangat mencintai artis. Iya, kalau kita mencintai, kita butuh action gitu loh. Suarakan, dan jangan mau kita desak terus KPK itu supaya menindak ini, ya, orang keluarga-keluarganya Jokowi ini, hartanya tidak normal ini untuk manusia normal, ya. Terlalu banyak uangnya, ya. 10 tahun apa memerintah, ya, katanya dulu anak saya tidak mau terlibat politik, anak saya tidak berminat, sampai nangis dia itu, hampir keluar netes air matanya. Iya, si Gibran itu maunya bisnis martabak aja, nggak mau politik itu. Si Kaisang juga, sang pisang dia, usaha kecil-kecilan. Tiba-tiba periode kedua Gibran jadi wapres. Terus si Kaisang langsung jadi partai, ketum partai. Ya, terbiasa sen kanan belok kiri, ya. Sama kasus ijazah palsu ini. Tahe. Ya. Jokowi. Siapa yang percaya lagi sama kau kecuali apamu itu? Ya, tunjukkan gitu loh Jokowi kalau benar. Kalau nggak ada asli palsu, minta maaf di publik. Yakin saya banyak masyarakat yang memaafkanmu. Yakin saya. Ya. Minta maaf aja nggak mau. Ya, jadi ya kepada apa ini, gimana ya Bareskrim ini? Maunya kalian, beraninya kalian menindaklanjuti laporan 9 Desember dari tim TPUA? Berani ya kalian? Ya. Pak Prabowo Subianto, awasi ini Listio Sigit Prabowo ini, awasi dia itu, ya. Jangan hanya karena dia diangkat oleh Joko Widodo bermain ini di kasus apa ini, bermain di kasus ijazah palsu Jokowi ini. Awasi ini Pak, ya, Pak Prabowo. Jangan mau lagi menjadi tisu untuk kotoran Jokowi, Pak Prabowo. Lepaskan diri Anda dari pengaruh dinasti Jokowi ini. Mereka sudah selesai, gitu. Ya, mereka sudah selesai. Ya, nggak layak keluarga itu memimpin Indonesia. Apalagi si Gibran itu. Ya. Ke kampus pun nggak berani itu, boro-boro debat. Ya, ke kampus pun nggak berani itu, cuma bagi mas apanya itu, skincare sama susu ke SD, SMP, SMA. Wapres tapi apa itu, aduh, tahe. Sudah apa kita ya? Bingung arah negara ini, benar-benar gelap. Bayangkanlah kalau orang ini nanti capres di Indonesia ini, yang nggak ada orang pinter di Indonesia ini sampai nanti orang ini jadi presiden. Bukankah lebih baik 2030 bubar Pak Prabowo Subianto kalau Gibran ini nanti jadi presiden? Saya nggak terima saya, ya. Apa nggak ada orang lain yang lebih baik gitu, ya, untuk jadi wapres, apalagi nanti presiden? Apa nggak kacau negara ini, ya? Aduh, tahe. Aregos, udah dibilang, seorang pengecut tak berani hadapi masalah. Sudah saatnya masyarakat bergerak mencari keadilan dengan cara masyarakat sendiri. Karena hukum sudah tak lagi bisa diharapkan. Dia masih berilusi banyak buzzernya mendukung dia gitu. Jadi walaupun dia nggak pernah nunjukkan ijazah aslinya itu, tetap didukung. Jawabannya, siapa kalian? Kan? Siapa kalian apa menuntut dia untuk menunjukkan ijazah asli? Coba bayangkan itu. Mereka mendukung Jokowi bermental pengecut seperti itu. Sudah habis citramu Pak Jokowi, ya. Itulah di X sudah sentimen negatif 70%. Itu akan naik terus. Makin lama Anda tidak menunjukkan ijazahmu itu ke publik, makin hancur citramu, Mr. Jokowi. Ya. Hancur, makin hancur. Makin lama, apalagi kau tunjukkan cuma ke polisi, itu pun kalau benar. Itu kan statement kalian, polisi nggak ada mengatakan itu. Kalian menunjukkan aja gitu sebentar, udah jangan lama-lama ya, nanti ketahuan gitu. Terus dibilang asli.
uji forensik itu, dan kami tidak hanya ingin di Bareskrim, maunya itu di lembaga netral, internasional, minimum Singapura dan lainnya itu, Jepang dan lainnya, tetangga. Nggak percaya lagi kami produk Bareskrim Polri. Si Tito Karnavian dan Krisnamurti aja menipu. Muhammad Nual Azhar pakai software gratisan menggabur-gaburkan video yang terang, yang tajam, 1920 kali 1080 menjadi 960 576. Parah ya. 90% distorsi video itu. Jadi nggak ada lagi informasi visual, tersisa tinggal 10-11%. Dimanipulasi lah tangannya Mirna Salihin ini. Ya, lewat frame rate-nya dan dimensi supaya tidak kelihatan dia mengambil pengadu atau sedotan dari atas meja, sehingga dituduhkanlah Jessica yang mempersiapkan itu. Itulah si Tito Karnavian dan Krisnamurti itu, ya, manusia munafik itu, ya, bajingan itu, parah itu. Masih itu nggak berani itu si Listio Sigit Prabowo apa itu mengusut itu. Listio, kok kiranya saya diam nanti ini, ya, mengatakan ini, nggak bakal diam saya Listio, sampai masuk itu orang ke penjara itu, si Tito Karnavian dan Krisnamurti itu, dan Muhammad Nual Azhar, sampai masuk mereka. Enak kali memanipulasi barang bukti digital. E-Redshop dibilang software bawaan free apa? E-Redshop itu software bawaan PC, DVR-nya Linux, e-Redshop-nya Windows. Kayak mana lah itu software bawaan Muhammad Nual Azhar, Christopher Harimanrianto penipu. Gimana nggak apa kita? Nggak jengkel kita. Mereka yang kita bayar untuk menjaga keutuhan data justru memanipulasi data. Jengkel lah. Dibayar oleh rakyat sampai check out dia kan, setelah pensiun dibayar, setelah pensiun kan dibayar lagi pensiunnya mereka. Kan pensiun mereka uang keringat rakyat itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar itu. Siapa nggak jengkel? Dan didiamkan pula oleh si Listio ini. Makanya Pak Prabowo sudah layak itu Listio Sigit Prabowo itu diganti secepat-cepatnya. Gitu loh. Udah nggak berguna dia jadi Kapolri itu. Hanya dipakai Joko Widodo-nya itu. Ya. Kapan kita menjadi negara maju kalau begini Pak Prabowo? Ya. Tegaskan sikap Anda bahwa Anda punya sikap siap mati demi rakyat. Gitu loh Pak. Bukan siap mati untuk Jokowi kan? Hidup Jokowi kan begitu. Jangan begitu diulangi lagi, malu kita. Ya, apalagi ini sudah pemimpin terkorup versi OCCRP, apalagi yang bisa dibanggakan gitu. Oke. Apa nih? Lanjut ya. Katanya Taurus Girls, katanya Sylvester von Times New Roman itu sudah ada sejak 1932. Apa betul Bang? Iya, tunjukkan aja 1985, suruh si Sylvester itu. Si Sylvester namanya ya. Yang lulusan Ruko University yang nggak diakui dikti itu, ya, yang jadi komisaris itu, suruh aja dia menunjukkan lembar pengesahan skripsi yang kayak punya Joko Widodo tahun 1985. Jadi jangan apa dia. Tapi ngapain debat sama lulusan Ruko University yang nggak diakui dikti? Sama aja kita apa ya. Ini aja saya malas mengomentarinya, Bu. Taurus Girl. Bang pakai jas mau kemana Bang? Iya, Fajar Julfikri. Mau pergi jalan-jalan ke tempatnya Bang Refli lagi. Bang Refli Harun, ya kan? Pokoknya siapa saja yang mengundang, kalau kita ada waktu ya kita suarakan terus, ya kan? Tapi sebelum nanti makan bebek dulu. Nanti di tempatnya sana, tempatnya Bang Refli ada bebek enak. Ya, cuma saya nggak siap pedas, nggak kuat pedas. Jadi tanpa sambal, ya.
Enak ada bebek di sana, bebek goreng, bebek bakar. Aduh, enak kali tempatnya Bang Refli itu. Ya, ada bebek bakar dekat rumahnya sekitar 1 kilo. Ya, kalau yang mengulang-ulangi komentar ini ya mohon maaf lah ya, gue blok dari sini karena itu aja diulang-ulangi. Ya, coba cari makan di kanal lain. Bambang Tanjung, hari ini saham PMMP harganya cuma sisa Rp54 per lembar. Jadi saham Kaesang belinya 92,2 miliar, hanya sisa 10 miliar, hilang 90%. Tapi dia santai-santai saja, artinya beli saham pakai duit titipan, mesin cuci, ya, cuci uang gitu ya. Dan sialnya jadi negara ini ya, keluarga seperti itu masih dipuja-puji. Itulah yang kita sedih sekali. Kayak gini ya negara kita sebagai dicita-citakan oleh bangsa kita, pahlawan kita untuk membuat dinasti-dinasti Jokowi begitu. Kan nggak begitu tujuannya ya. Yang salah ya salah. Siapapun itu, ya. Kalau palsu ya palsu. Nggak ada lagi pendekatan lain mengatakan palsu itu asli. Ya hanya karena dia lapor pencemaran nama baik, terus ijazahnya asli gitu. Nggak ada hubungannya. Jokowi, nggak ada hubungannya kau lapor pencemaran nama baik dengan keaslian ijazahmu. Itu tidak ada korelasinya itu. Mungkin itu cuma cocok untuk para penggemar beratmu aja itu. Nggak masuk akal itu bagi orang lain itu. Arigos, kunci dari masalah ini ada pada Pak Prabowo. Kalau saja berani copot Listio dan digantikan orang yang punya integritas, maka akan terbuka jalan keadilan. Tito juga salah satu geng Sambo si bandar judol. Iya. Prioritas utama mengganti Listio Sigit Prabowo, Pak Prabowo. Ya, sama-sama Prabowo namanya ya. Sigit aja lah namanya. Ya, pecat si Sigit itu sekarang juga. Sudah terlalu lama itu. Ya, sejak Januari 2021 itu. Ya, terlama, Kapolri terlama sejak reformasi itu. Ya, udah keterlaluan lamanya itu. Ya. Oni Male, info intelijen, maksimal Juni semua kroni Jokowi dibersihkan Prabowo. Semoga Listio Gilian. Lama kali ini Juni. Kalau saya presidennya, hari pertama langsung saya bersihkan itu semua kroni Jokowi itu dan dinastinya itu nggak mau tahu. Ya mati-matilah. Ya, ngapain sayang kali sama hidup ini? Ya. Guntur Adrian ST, siap-siap sholat Jumat dulu lah. Oke Pak, silahkan ya Pak ya. Saya juga mau tutup ini, bentar lagi, ya 1 jam. Kajian ilmiah dilawan sama kriminalisasi, ilmu baru. Nah, batas sadar. Itulah ilmunya Jokowi ini ya kan. Kajian ilmiah dilawan dengan pencemaran nama baik. Hanya ada di Konoha. Ya. Harusnya kalau dia melaporkan pencemaran nama baik, ini jasaku, ini benar nih. Ini skripsiku, ini jasaku, barulah lapor pencemaran nama baik. Nah, uji-uji gitu ya. Jokowi, ya makin lama kau ya tidak menunjukkan dan tidak akan pernah kau tunjukkan ijazahmu itu ke publik, maka publik akan persepsinya bukan hanya miring ke kau, ya, tetapi apa? Dianggapnya kau apa? Pengecut, pengecut karena palsu, gitu loh. AA Zean, Pak Rismon ada kanal YouTube tanda tanya politik AA Maung Satrio Piningit yang memperkuat dan memperkuat dukunganmu. Ya kalau punya kita logika yang sederhana aja lah ya, kenapa nggak berani seorang mantan presiden menunjukkan ijazahnya itu sudah confirm itu palsu itu, ya, itu palsu itu, nggak usah kita berteori panjang lebar, siapa tahu katanya gitu, ya kan, mau Jokowi Dodo nggak mau menunjukkan ijazahnya. Memang Jokowi itu siapa? Siapa juga dia? Ya, memang siapa dia? Ya, pemakan uang rakyat itu. Ya, membuat
utang segunung, yang tahu juga sebagai buzzer akan membayarnya itu. Bang, bagaimana tanggapan Bang Rismon dengan tantangan Joshua M. Sinambela untuk adu argumentasi? Aduh, suruhlah dia datang ke Jakarta, ya. Lalap, cuma ini ya jadi reproduksi ya, ditanya-tanya Pak Rek. Suruh datang face to face. Kalau orang kan menghadapi di medsos ya bisa aja ngomong sepuasnya. Oke, skip aja lah, nggak penting bagi saya itu. Ya, kalau mau datang ke Jakarta. Ini ujian kesaktian Mulyono, Puraja Panjaitan. Kalau terlapor berhasil ditangkap, berarti Mulyono masih sakit dan berarti perlu formula lain. Mulyono. Oke ya, lanjut lagi. Persada Kito-Kito takut menunjukkan karena dia sadar memang ijazahnya palsu, dia berlindung di balik penguasa dan UGM ya, berlindung di oknum-oknum pemimpin petinggi-petinggi UGM itu ya, makanya petinggi-petinggi UGM itu rela dia menjadi keset kakinya Jokowi itu ya. Masa kayak gini tanda tangan satu orang dosen bisa lain-lain gitu ya. Hasanul Simon ya, bisa lain-lain dan nggak berani jawab itu UGM itu, petinggi UGM-nya itu ya, nggak berani jawab. Lebih baik mereka diam, tetap menjadi keset kakinya Jokowi daripada jujur mempertahankan integritas UGM. Parah kan kayak gitu. Itulah parah. Lanjut. Ras, coba keluarin ijazahmu, woi. Gue pengen lihat, jangan menyuruh orang doang. Skip. Nggak pernah nonton YouTube saya. Nonton YouTube update dikit. Man, kapan deklarasi lagi? Darisman. Pak Rismon, kapan deklarasi lagi? Maaf, saya kemarin tidak bisa hadir. Deklarasi lagi, nggak tahu ya, ada atau enggak. Kemarin sudah cukup sih. Artinya gini, kalian mau nggak dibiarkan Indonesia kayak gini? Mau nggak Indonesia suram kayak gini? Itu aja lah. Kalau saya usia saya berapa lah, tinggal berapa ya, ntar lagi usia 50 ya, kalau ada 10 tahun lagi hidup di dunia ini ya, kalau ada 10 tahun lagi, terus anak cucu kalian gimana kayak gini ya, 60% miskin, 172 juta miskin, hutang menumpuk, terus hukum hancur, polisi bisa di remote control oleh penguasa, memanipulasi barang bukti digital, hakim suap, jaksanya juga suap. Apa bisa Indonesia ini makmur? Ya. Makanya kita desak itu Prabowo Subianto untuk menyingkirkan itu, membersihkan sistem hukum di Indonesia. Kalau kita diam, ya, kalau kita bungkam berharap perbaikan itu jatuh dari langit, ya jangan harap lah. Kan itu harus diperjuangkan bersama itu. Kalau enggak, ya udahlah gini-gini aja, terserah kalian juga, ya kita alami sama-sama lah nanti. Makin hancur bobroknya Indonesia ini. Ya, hanya si Luhut aja lah dan kawan-kawan yang bilang Indonesia ini nggak gelap. Ya, cuma si Luhut karena rekeningnya mungkin nolnya itu 100. Ya, jumlah nolnya itu 100 mungkin milik dia itu. Ya. Oke, lanjut. Pak Prabowo, Hendra Gama Hadis. Pak Prabowo tolong super tegas, jangan lengah oleh oligarki memainkan uangnya, tegas. Iya, aduh, kita sebenarnya mendukung Pak Prabowo Subianto ini sebenarnya ya, untuk memberikan ruang kepada Pak Prabowo supaya dia menjadi presiden yang sesungguhnya tanpa harus intervensi dari Joko Widodo dan the gang, mantan-mantan menterinya, mantan segala macam itu, Kapolrinya, apanya segala macam.
Charles Perlin, aku ya bang siopung indah lagi. Ya, ngapain kita bilang opung itu, opungnya dia punya cucu, opungnya itu. Kalau opung kita, ya kita harusnya bangga ya kan. Ini enggak, ya dikit-dikit komentarnya saya tentara, soak gitu loh. Ya, lihat utang itu, ya statementnya dia tadi itu 500 triliun, setengahnya nggak nyampe ke rakyat. Kemana itu bansos 500 triliun itu? Harusnya kan dia yang melaporkan ke KPK kalau dia tentara. Laporkan Jokowi dan yang lain itu ke KPK kalau kau bersih. Luhut. Oke, lanjut. Rai gede. Wih, Ternak Mulyono kasih like. Jangan gratisan aja. Memang apa nggak ada kanal-kanal mereka ya? Ya, nggak apa-apa lah. Ya, ngapain ke sini? Oke. Edi aja. Apa yang bisa diharap dengan hancur dan bobroknya penegakan hukum? Penegak hukum. Kebobrokan yang diciptakan Jokowi itu yang dimanfaatkan untuk menutupi jasa palsunya. Betul sekali, Pak. Bobrok semua pokoknya. Ya. Itu si Sandi Handika itu, ya jaksa waktu Jessica Wongso itu. Coba lah bayangkan. 6 miliar itu uangnya itu dari mana lah itu? Hidup di Jakarta, gaji cuma 11 sampai 15 juta paling sebulan. Kan harusnya kurang. Harusnya utang sisanya atau nol lagi itu. Nggak punya aset apapun. Dia itulah menurut LHKPN 6 miliar. Sandi Handika itu. Dari mana lah itu? Katanya hibah katanya. Coba lah, hibah entah dari mana. Gitulah mental sistem hukum di Indonesia ini. Hakimnya sogok, suap, polisinya manipulatif, jaksanya hancur. Parah. 10 tahun dipegang Jokowi makin hancur. Oke ya, bagi orang yang merasa kontra, ayo datang ke Jakarta, jangan cuap-cuap apa aja. Kalau nggak mau datang, nggak ada duit, ada itu yang membiayain. Kagama Cirebon, Pak Heru sebagian. Kalau nggak berani ya udahlah, tidur aja atau cuap-cuap lanjut cuap di Facebook. Oke lanjut. Rizky Ramadan, nggak lama lagi bubar Indo akibat pejabat negara yang bikin kebijakan. Iya, memang para pejabat ini keserakahannya itu unlimited ya. Rakyatnya 50.000 perak pun susah satu hari. Kalau dia, ya duitnya entah mau dibawa ke kuburan itu. Ya. Makanya Indonesia hutang menumpuk, rakyat makin miskin. Karena apa? Korupsinya santai. Pak Prabowo Subianto, ya, Anda ingin menumpas koruptor sampai ke Antartika, ya, padahal di antar kita banyak, antar Anda banyak, gitu loh Pak Prabowo Subianto, ya. Owi, Bang, apakah bisa diusahakan negara hadir dan menyediakan ahli forensik luar negeri yang independen sehingga clear masalah ijazah palsu ini? Soalnya sampai kiamat pun Jokowi tak akan mau menunjukkan ijazah. Iya, kalau nanti Bareskrim akan memanipulasi hasil forensik, ya kami curiga, ya kami minta independen gitu loh. Dan bakal ketahuan juga kok. Gitu. Bakal ketahuan, gitu. Ya kan? Bakal ketahuan karena kalau usia kertas sama tinta itu tinggal diambil di kita aja bisa diuji oleh orang lain di luar sana, gitu loh. Makanya hati-hati Listio Sigit Prabowo, kalau kalian memanipulasi barang bukti kali ini, dapat juga kok nanti. Dapat. Ya, sampai di mana kebohongan itu. Ya, pasti dapat. Saya yakin itu, pasti dapat. Ya, makanya hati-hati kalian. Ica Caca, namanya, nama tidak sebenarnya ini pasti ya. Salam dari buruh penjahitan udah. Oh, ulu buruh penjahitan ya, Guandi Bangarna. Ya, tapi di sana ada penjahitan juga rakusnya minta ampun, dirusak si Ria itu, ya, nggak berani datang itu, si Luhut itu. Herianto, kami rakyat
selalu dukung Bang Rismon dan kawan-kawan. Jika Kapolrinya masih itu juga, kami juga khawatir dengan keselamatan Bang Rismon karena ada rekayasa kriminalisasi. Iya jelas lah ya, bisa kita prediksi kalau Kapolrinya masih si Listio Sigit Prabowo ya, Kapolri apa itu, yang nggak ada prestasinya itu. Tapi biarkanlah mengalir dulu ya. Manipulasi bukti itu pasti ketahuan ya, sama seperti kasus Jessica Wongso, pasti ketahuan. Dan Polri bukan hanya menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara versi Mundi ya, bakal terburuk sedunia nanti. Manipulasi lah terus gitu ya. Nanti bakal kita cek juga kok ke luar negeri itu. Kita kan bisa urunan ya enggak? Kita urunan misalnya 10 ribu atau 100 ribu bagi yang agak ada uangnya kan 100 ribu, nanti bisa urunan untuk kita uji itu ya, skripsi Jokowi dan ijazah Jokowi itu, uji kertas dan tinta, jenis tinta ya, teknologi dan lainnya di tempat netral. Jadi makanya harus berpikir 1000 kali itu Baris Krim untuk memanipulasi ya. Telo Rambat, jangan lupa ijazah anaknya besok juga dibuat. Oke, wajib itu. Setelah bapaknya down, anaknya juga kita buat down ya. Enak kali dia itu ya, tiba-tiba jadi usaha martabak, langsung jadi apa itu, jadi wapres. Pasti ketahuan, iyalah pasti ketahuan itu ya. Arya NG, Bang Rismon ini seharusnya bisa menjadi staf sus Menteri Informasi. Terus saya disuruh-suruh menterinya lagi nanti. Disuruh ketika saya amati nanti, jangan ribut nanti, janganlah, jangan. Nanti diatur-atur saya. Lebih independen kayak gini kan. Ya. Irwansyah, salam hormat. Saya buat Bang Rismon pejuang dari Sumut. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, salam kenal saya. Oh, kemarin juga ada Pak Irwan, ada yang dari Kisaran juga datang suami istri ya, sampai di deklarasi itu di Gedung Juang sampai libur ya. Si Bapak untuk mendukung ini memang luar biasa bah. Kisaran. Marga apa kemarin itu ya? Marga Sematupang ya, Marga Sematupang. Oke, lanjut lagi. Ini udah 1 jam 12 menit ya. Oke deh, sampai jumpa lagi ya di acara bincang-bincang searah ini ya. Bagaimana kalau 2 arah ya? Saya juga bingung. Masih agak kaptek saya kalau user gini ya. Ya. Kalau buat program sih karena saya mengkustomisasi sih bisa ya, tapi kalau menjadi user ini kita harus ke interface orang lain juga ya. Puraja Panjaitan, Lut punya sekolah IT, nggak takut apa dia itu IT juga dan punya mobil sedot data KPU dulu kabarnya. Walaupun dia kabarnya juga takut lompat dari heli dulu. Ya kalau sistem Sirekap yang dibuat ITB itu ya nggak ada pengawasan source code-nya, nggak ada ahli IT dari setiap parpol. Mereka sebebas-bebasnya mengatakan ini itu, nggak ada pengawasan. Ya apalah Pak, apa yang bisa diandalkan kecuali source code-nya dibuka, ada ahli independen, ada ahli wakil dari setiap parpol, ya itu baru. Tapi kalau cuma mereka ini udah begini, udah begitu, mana ada itu. Kalau memanipulasi data-data, angka-angka yang di dalam database, ya gampang lah itu ya. Anak semester 1 belajar database aja pun bisa ya. Kalau mau manipulasi kayak gitu itu gampang kali itu ya. Yora Al-Afamid, ayo Pak Rismon terus suarakan kebenaran rakyat Indonesia, sangat mendukung. Semua persoalan ijazah yang diduga palsu bisa terwujud. Salam damai selalu buat Pak Rismon, Dr. Tifa dan Profesor Suryo. Iya. Ya, jadi ya bukan diduga ya, kalau saya sih confirm sudah 1000 triliun palsu itu ya.
Ya, nggak bakal ada itu kalian temukan lembar pengesahan skripsi 1985 seperti punya Joko Widodo dan kawan-kawannya yang sudah dimanipulasi ya di Fakultas Kehutanan UGM. Itu nggak mungkin ada itu ya. Satu hari aja dicek ke luar negeri udah beres sebenarnya ini ya. Akan tertawa mereka, hah, kayak gini teknologi 1985 di UGM, dicek di ke Singapura aja, kami aja masih mesin ketik katanya gitu ya, paling elektrik IBM typewriter ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Pokoknya kalau kalian mau Indonesia berubah, berusahalah kalian membuat Indonesia berubah. Jangan tunggu orang lain. Jangan tunggu perubahan itu datang jatuh dari langit. Kita harus mengubahnya. Lewat apa? Ya bergerak. Gak ada ongkos, Bang. Ya menabung. Saya sendiri pun ongkos sendiri. Kan gitu. Ya, kalau dibutuhkan demo nanti ini tentang ijazah palsu Joko Widodo, ya ayo demo. Gak ada ongkos, Bang. Ya cari. Mengutang juga boleh gitu loh. Saya pun dia sendiri kok. Nggak ada mendanai. Cuma kan intinya adalah Indonesia harus berubah. Ya. Salah satu targetnya di depan untuk mengubah Indonesia adalah menjatuhkan dinasti Joko Widodo ini lewat ijazah palsu. Gitu loh. Ya dinasti ini harus hancur. Nggak boleh ada dinasti karena sistem kita adalah republik, demokrasi. Nggak boleh undang-undang diubah supaya anaknya bisa masuk jadi wapres. Ditertawakan dunia kita, negara sebesar ini kok jadi anak cucunya jadi pengecut. Sudah jadi generasi pengecutnya kita ini. Ya, yang nggak berani lawan Jokowi. Gitu loh. Hanya karena dia punya jejaringnya di hukum. Ya, di polisi, di jaksa, dan di hakim. Mereka itu akan takut ketika rakyat bersatu. Mereka tidak ada apa-apanya kalau kita sudah ngumpul ratusan ribu sampai jutaan kan untuk apa ini menjatuhkan dinasti Jokowi ini. Ya. Kalau bisa sidang di luar negeri ini ijazah palsu Jokowi Widodo ini di Eropa atau di mana negara apa ya, karena kita sudah tidak percaya lagi sebenarnya sama polisi ini. Baris Krim Polri memanipulasi barang bukti digital. Ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.